Warga Purwakarta digemparkan oleh kasus pembunuhan tragis yang menimpa seorang wanita muda, Dea Permata Karisma, di kediamannya sendiri. Dea ditemukan tewas bersimbah darah di Komplek PJT 2, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025 kemarin. Dea diduga tewas dibunuh oleh pembantunya sendiri, Ade Mulyana, yang sudah tinggal bersama korban dan suaminya selama sekitar 1 tahun. Kapolres Purwakarta, AKBP Dewa Putu Gede Anom Danujaya menyampaikan bahwa kejadian tragis ini terjadi pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, hanya korban dan pelaku yang berada di rumah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media atas kehadirannya. Pada kesempatan sore ini kami dari Polres Purwakarta akan merilis pengungkapan kasus yang kami tangani terkait dengan dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain. Adapun dasar kami melakukan penyidikan yaitu berdasarkan laporan polisi tanggal 12 Agustus 2025 di mana pada tanggal tersebut sekitar pukul 14.00 telah ditemukan seseorang yaitu di alamat Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta dalam kondisi meninggal dunia, jenis kelamin perempuan. Adapun identitas dari korban yaitu inisial DP, umur 27 tahun, alamat Desa Karang Pamulang, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung. Kemudian tersangka yaitu dengan inisial AM, umur 25 tahun, alamat Sukamulya, Kelurahan Ciserah, Kabupaten Purwakarta. Kemudian kronologis yaitu tersangka yang sudah tinggal selama kurang lebih 1 tahun bersama dengan korban dan suaminya di TKP dengan tugas membantu dan menemani keluarga tersebut. Sekitar pukul 11.30 WIB di TKP hanya ada korban dan tersangka. Dan terjadi penyampaian tersangka mengenai penagihan jasa kerja sebesar 500.000. Namun oleh korban tidak ditanggapi. TSK langsung mengambil palu di TKP untuk membuat pingsan korban dan kemudian dipukulkan ke bagian belakang kepala korban. Namun korban tidak pingsan dan dengan hal tersebut tersangka menghantam kembali korban sampai tidak berdaya dan kemudian tersangka keluar rumah untuk membuang barang bukti berupa HP korban di bawah jembatan Cinangka dan barang bukti lainnya dibuang ke drainase daerah Danau Jatiluhur. Adapun motif dari pelaku berdasarkan hasil penyidikan yang kami temukan yaitu tersangka kesal dan sakit hati oleh korban karena gaji tidak dibayarkan. Dan apabila ada motif-motif lain masih dalam pendalaman. Modus operandi dari tersangka yaitu memukul beberapa kali kepala korban dengan menggunakan palu, memukul bagian mulut korban dengan ujung gagang palu. Adapun barang bukti yang kami amankan dalam proses penyidikan yang kami lakukan yaitu 1 buah palu dengan gagang warna hitam, kemudian 1 buah kain taplak meja warna coklat, 2 unit handphone dan 1 unit sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam. Terhadap perbuatan pelaku, penyidik menerapkan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukum penjara 15 tahun dan paling lama penjara seumur hidup. Kami dari Polres Purwakarta melalui Satreskrim berkomitmen menjaga situasi keamanan di Polres Purwakarta aman dan kondusif melalui langkah-langkah penyidikan dan ungkap kasus yang kami lakukan.
Mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan terhadap pengungkapan kasus yang kami laksanakan dalam proses penyidikan. Terima kasih. Apa aja dan mungkin sedikit bisa dijelaskan, dan informasi yang kami dapat ada latar belakang asmara juga, apakah ada kekerasan seksual juga kepada korban dan pelaku? Sementara dari proses penyidikan yang kami temukan adalah sakit hati karena korban belum dibayar. Sementara untuk korban yang lain kami masih mencoba melakukan pendalaman apakah ada motif-motif lain di luar motif belum terbayarkannya gaji dari korban kepada pelaku. Dan ini kan perbuatannya sangat sadis gitu ya. Ini pelaku ini sempat melakukan kejahatan lain nggak sebelumnya, dan mungkin latar belakangnya juga bisa dijelaskan gitu. Sementara yang kami dapat simpulkan dari proses penyidikan yang kami temukan dan berdasarkan alat bukti, sementara motif yang kami temukan yaitu terkait dengan belum dibayarnya gaji. Yang lain kami masih dalam pendalaman. Satu lagi mungkin Komandan, terkait ancaman-ancaman yang beredar selama ini itu seperti apa Komandan? Terkait dengan peristiwa pengancaman mungkin sudah dilakukan klarifikasi oleh suami korban. Kami juga masih mendalami terkait dengan peristiwa-peristiwa yang diduga dengan pengancaman oleh yang diterima korban. Memang dari data yang kami miliki, baik dari catatan SPKT, kami belum menerima laporan terkait dengan dugaan tindakan pengancaman yang diterima oleh korban. Hal senada juga sudah ditegaskan juga oleh suami korban yang mungkin sudah dirilis juga saya baca tadi di beberapa media massa. Kalau dari proses penyidikan yang kami temukan masih belum menemukan adanya perencanaan proses pembunuhan di sini. Berarti dilakukan secara spontan ya, Komandan? Dilaksanakan secara spontan. Terus kenapa ke istrinya, kenapa nggak ke suaminya? Selalu nagih ke suaminya nggak ada? Karena yang menjanjikan istrinya. Kesepakatannya cuma dikasih makan, tegasin lagi. Upah. Ya sifatnya upah sama kegiatan tertentu dibayar gitu. Jadi itu masih kita tidak rutin, tidak tetap. Enggak nanya-nanya.